Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke part kedua ya untuk gerak melingkar di hubungan roda-roda. Oke, simak. Yang pertama, kita mengenal yang namanya roda yang sepusat atau seporos. Ingat, dia di sini kita mengenal yang namanya 3. Ada roda sepusat atau seporos, lalu ada roda yang bersinggungan, dan ada roda yang dihubungkan di rantai atau di tali. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu roda yang sepusat atau seporos. Oke, ingat, lihat di gambar. Bukan ingat ya, lihat di gambar. Ini roda yang sepusat, artinya roda itu satu pusat. Atau gini deh, misal kita punya pensil. Nah, pensil itu kita masukin donat misalnya, atau lingkaran yang berbentuk donat deh, kita masukin di situ. Lalu ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nah, pada saat kita putarkan pensil itu, itulah yang dinamakan satu pusat. Oke ya. Kalau beda pusat kan berarti satu pensil, dua pensil untuk roda A dan roda B. Ini enggak, dia satu pusat. Oke ya. Satu pusat artinya kita mengenal yang namanya kecepatan sudut. Ingat ya, kecepatan sudut untuk yang sepusat itu sama. Ini roda A, misal ini roda B. Berarti kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. Kenapa sama? Karena dia sepusat. Oke. Ingat, karena dia sepusat, maka kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. Di sini berarti rumus kecepatan itu apa? V sama dengan omega dikali R. Maka kalau omeganya sama, tinggal V per R. Ingat ya, omega sama dengan V per R. Berarti VA sama dengan RA sama dengan VB per RB. Ini rumus untuk roda yang sepusat atau seporos. Lanjut, kita mengenal namanya roda yang bersinggungan. Oke, roda yang bersinggungan artinya dia berbeda kecepatan sudutnya. Oke, tadi saya udah jelaskan kan, kalau misalkan di sini ada pensil A, ada pensil B, beda jari-jarinya, beda juga kecepatan sudutnya. Kalau yang tadi seporos dia sama, karena dia hanya satu pensil, kita putarkan roda itu, dia sama kecepatan sudutnya. Kalau yang ini yang bersinggungan, itu pastinya berbeda. Masa jari-jari yang A ini lebih kecil, dengan jari-jari yang B ini yang lebih besar, pastinya berbeda kecepatan sudutnya. Oke, tetapi untuk roda yang bersinggungan, apanya yang berbeda? Pastinya kecepatannya. Kenapa? Kalau roda yang ini saya putar, pastinya yang A ikut berputar. Kenapa? Karena dia nempel di sini nih. Ya kan? Berarti kalau roda B saya putar, roda A ikut berputar. Roda A saya putar, berarti roda B ikut berputar. Di sini kita mengenal yang namanya VA sama dengan VB. VA sama dengan VB. Ingat rumusnya, V sama dengan omega dikali R. Berarti omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Ini rumus untuk roda yang bersinggungan. Lanjut, roda yang dihubungkan pada tali atau rantai. Ingat ya, ini contohnya, ini biasanya kita mengenal yang namanya di sepeda. Sepeda itu kan ada kan jari-jari, jari-jari yang depan untuk menggoes itu dihubungkan dengan jari-jari yang belakangnya. Ini kita mengenal yang namanya jari-jari sepeda ya. Contohnya di situ, contoh di kehidupan sehari-hari kita. Di sini pastinya kecepatan sudut B sama kecepatan sudut A itu berbeda. Apa yang sama? Ingat, kalau misalkan di sini kalian jalankan, di sini ikut berjalan. Di sini kalian putarkan, di sini ikut berputar. Berarti di sini yang sama apa? VA sama dengan VB. Berarti
omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Ini rumus untuk roda yang dihubungkan pada rantai. Jadi ingat ya, yang sama, roda yang dihubungkan pada rantai dan roda yang bersinggungan itu sama, kecepatannya yang konstan. Oke, lanjut. Lanjut ya, kita masuk ke contoh soal. Roda A, B, dan C dengan jari-jari berturut-turut 20 cm, 10 cm, dan 30 cm. Roda A dan B dihubungkan dengan rantai. Berarti ada roda A, B, dan C. Roda A dia 20 cm. Ingat, kita gambar dulu. Maaf kalau gambarnya jelek. Oke, saya hapus dulu ya, bentar. Oke, ini roda A 20 cm. Dihubungkan dengan rantai roda B. Oke, berarti di sini B berapa? 10 cm. Dihubungkan dengan rantai. Kalau kita, nah beginilah ya. Roda B dan C itu sepusat. Oh, berarti roda B dan C itu sepusat. Gini ya, ini roda C 30 cm. Mohon maaf kalau gambarnya jelek ya. Jika roda C berputar 180 putaran tiap menit, tentukan kecepatan sudut serta kelajuan linear roda A dan C. Ingat, jari-jarinya 20 cm, berarti RA 20 cm sama saja dengan 0,2 meter. Saya hapus dulu ini. RB sama dengan 10 cm, jadi sama saja 0,1 meter. RC sama dengan 30 cm, sama saja dengan 0,3 meter. 180 putaran, ingat ini di roda C. Berarti omega C sama dengan omega B, ya kan? 180 putaran tiap menit. Berarti RPM ya. RPM sama saja dengan 180 dikali 2 pi radian per menit, 1 menit 60 second. Sama saja dengan 80, 120, 6 ya. 6 pi radian per second. Oke. Lanjut. Saya mengatakan tadi omega C sama dengan omega B. Berarti omega C sama dengan omega B itu sama dengan 6 pi radian per second. Pertanyaannya, berapa kecepatan sudut, berapa kelajuan linear roda A dan C? Oke. Kita mencari kecepatan sudut dan kelajuan linear roda A dan C. Kita analisis dulu. Oke. VA sama dengan VB. Ini A, ini B, ini C. VA dihubungkan dengan rantai di lingkaran B. Berarti VA sama dengan VB. Rumusnya apa? Omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Omega A itu belum diketahui, berarti tetap omega A. RA itu sama dengan 0,2 sama dengan omega B 6 pi, RB 0,1. Berarti omega A dikali 0,2 sama dengan 0,6 pi, ya kan? Masuk ke sini ya. Omega A sama dengan 0,6 pi per 0,2. Omega A sama dengan 3 pi radian per second. Udah dapat omega A-nya 3 pi radian per second. Sekarang kita cari VA sama dengan omega A
dikali RA. Kenapa VA? Karena dia mencari bertanya berapa roda, kecepatan linear roda A dan kecepatan linear roda C. VA berarti omega A 3pi dikali dengan RA itu 0,2. Berarti sama saja 0,6 pi meter per second. Udah dapat ya VA-nya. VC-nya saya di sini ya. VC sama dengan omega C kali RC. Omega C 6pi dikali RC itu 0,3. Berarti 6pi kali 0,3 ini 8. Berarti 1,8 meter per second. Terima kasih banyak. Silakan disimak videonya baik-baik. Nanti ada latihannya, silakan dikerjakan. Terima kasih.